Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiy habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, azzakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjidul Aisyah, dalam menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah dalam setiap sekali sepekan. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini yang penuh barakah, di tanggal 9 puasa Arafah menjelang tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha ataupun Idul Kurban, kita puasa Arafah maupun berkurban dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita, uswatul hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sampai ketika di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah Jumat, Al-Fakir memberi wasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah. Mari sama-sama kita terus istiqomah untuk tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, azzakumullah. Tema yang Al-Fakir sampaikan yaitu mengurai makna ibadah kurban dan haji. Ibadah kurban merupakan ibadah yang berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mendapatkan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, yaitu menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak yaitu Ismail, namun Allah Subhanahu wa taala sudah menggantinya Ismail, yaitu berupa seekor kambing
yang berasal dari surga. Peristiwa ini diabadikan terdapat di dalam surah Saffat ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya yaitu maka tatkala anak itu Ismail yang umurnya sudah baligh, sudah berakal, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Lalu maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku. Maka Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatkan dan menjadi orang yang bersabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Dari sejarah inilah bahwa umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurban itu berasal dari bahasa Arab, dari kata qoriba yakrobu, qoroba yakribu, kurbanan, yang artinya di situ adalah dekat. Jadi tujuan kita untuk berkurban, termasuk menyembelih hewan kurban, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, hikmah lain daripada kurban adalah kita siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, karena semuanya harta itu milik Allah. Karena itulah kita bisa memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah selanjutnya yang diidentik dengan hari raya Idul Adha, yaitu ibadah haji ke tanah suci Mekah. Di dalam surah Ali Imran di ayat 97, surah Ali Imran, surah yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanannya ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mampu melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, memiliki arti siap untuk mengorbankan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi. Karena dengan niat yang tulus, niat yang benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, dan menebar kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji tujuannya yaitu adalah mabrur. Bagaimana caranya kita raih mabrur? Mabrur di sini
yang artinya kalau dari segi bahasa itu adalah kebaikan. Ada beberapa tingkatan-tingkatan supaya kita raih derajatnya itu mabrur. Yang pertama yaitu adalah kata thayyib. Thayyib di sini adalah menunjukkan sesuatu kebaikan yang menyangkut pada fisik. Kita sehat, kondisi kesehatan kita, badan kita kuat, prima, gagah. Tinggal kita menjaga kesehatan, mengatur pola makan. Bagaimana caranya kita mengatur pola makan supaya kesehatan kita terjaga? Maka bila kita selalu membiasakan diri untuk menjaga kesehatan jasmani kita, maka itu akan naik ke tingkat yang kedua, yaitu adalah khairun. Khairun di sini adalah kebaikan yang menyangkut ke dalam hati seseorang. Seperti contohnya itu jujur, dermawan, kemudian mempunyai rasa peduli, tidak rakus, tidak pelit, dan juga sabar. Seseorang mempunyai fisik yang baik, mempunyai hati yang baik. Bila mana kita selalu menjaga hati kita dan juga menjaga fisik kita, maka kita bisa mengimplementasikan dan kita bisa mengamalkan dengan cara yang ma'ruf. Itu naik ke tingkat yang ketiga. Karena apa? Ma'ruf ini ya menunjukkan kebaikan yang menyangkut kepada sikap seseorang. Misalnya si fulan, dia orang yang baik hati, dia mempunyai rasa kepedulian terhadap orang lain, dia melapangkan dan membantu kepada sesama kaum muslimin dan lainnya, bersikap mulia, beradab, baik beradab kepada diri sendiri, keluarga maupun juga orang lain, termasuk juga guru, tak lupa berprasangka baik. Jikalau kita sudah melakukan yang ma'ruf, melakukan sesuatu yang menyangkut kepada sikap kita sudah baik, maka itu akan naik lagi ke derajatnya, yaitu adalah ihsan. Ihsan sini adalah kebaikan yang kita kerjakan akan menjadi nilai ibadah. Minum adalah ibadah, makan adalah ibadah, belajar adalah ibadah, bekerja pun juga adalah ibadah, mendidik anak pun juga ibadah, berbakti kepada orang tua pun itu menjadi ibadah. Segala sesuatu yang kita kerjakan yang menjadikan itu sebagai ibadah, maka itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka itu disebutnya adalah hasanah. Tertera di dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, tidak dirugikan. Nah, kebaikan yang kita kerjakan, bila kita selalu istiqomah, baik itu thayyib, khair, ma'ruf, maka ihsan tingkatan yang keempatnya ini yang sudah kita laksanakan, maka itu akan naik ke tingkat yang kelima, yaitu adalah sholih. Sholih di sini adalah sesuatu yang melekat kepada kepribadian seseorang, menjaga dan mempertahankan diri dari hal-hal yang berbau maksiat. Mata beramal soleh, tangan kita
beramal soleh. Mulut kita selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermakna, itu pun amal soleh. Kaki kita beramal soleh, yang selalu melangkahkan kaki kita ke jalan fisabilillah, jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan Shiratal Mustaqim, dan juga terlebihnya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan akan menuju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah mabrur. Mabrur di sini kalau dari arti katanya itu adalah ketaatan. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur baur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas dengan albir, kebaikan pula. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak lagi mengulangi kesalahan atau maksiat yang sama. Nah, jadi ini mabrurnya bagi orang-orang yang berhaji. Maka pertanyaannya di sini adalah, bagi yang belum berhaji, apakah masih dapat, masih raih kemabruran atau ketaatan? Dapat. Kenapa demikian? Karena yang di sana, bagi yang berhaji di Padang Arafah melakukan wukuf, sedangkan yang belum berhaji maka itu disunahkan, yaitu puasa Arafah. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Dari Abi Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah, aku mohon kepada Allah agar puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Selain itu, yang berhaji sedang berada di Musdalifah, melempar jumrah Aqobah, melempar jumrah wusta dan jumrah ula. Sedangkan yang berhaji menyembelih hewan kurban. Kenapa demikian? Karena yang melempar jumrah sampai hatinya menangis merintih sembari mengucap kalimat Bismillahi Allahu Akbar, terharunya bukan main, sampai akhirnya hilanglah sifat keburukan dan kesetanan yang ada di dalam dirinya. Sedangkan yang menyembelih itu pun juga sama, mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyembelih itulah hilang sifat hewaninya. Maksudnya adalah hilang sifat kebinatangan, bahkan lebih dari binatang, sehingga tidak lagi melakukan tindakan penganiayaan, pembunuhan, memakan daging manusia, dengan kata lain menfitnah orang lain. Jadi tujuan ibadah kurban maupun ibadah haji, kita bisa menghapus dan membersihkan diri kita dari dosa-dosanya yang kita perbuat, sehingga kita bisa kembali bertobat, kembali ke jalan yang benar, beristiqomah kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Ma'asyiral muslimin, azzakumullah. Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa ibadah kurban maupun ibadah haji merupakan dua ibadah yang berbeda, walaupun berbeda tetapi tetap satu tujuan, yaitu meraih ridho Allah dan meraih yang mabrur, baik yang berhaji maupun yang belum berhaji. Bagi jamaah yang sudah mengerjakan ibadah haji beberapa tahun yang lalu, semoga hajinya mabrur dan juga tetap terjaga. Jangan sampai mabrur itu terhapus hanya karena
kata-kata kotor kita, perbuatan buruk kita. Harus dijaga mabrur itu. Dan bagi yang belum ibadah haji, semoga bisa menyusul dan raih mabrur dan meraih pahala. Dan bagi yang kurban, semoga kurban di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga di hari ini puasa Arafah yang kita kerjakan khususnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillahi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wassanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafai rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami'a wulatil muslimin wa ansur islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubta'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa yaqdi al hajat wa yakfi al muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma balligh muradana ila baitil haram marratan ba'da qarratin. Allahumma dafa'na wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min budani muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar.